Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dela Rofita, mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UNS. Oh iya, kalian pasti tidak asing kan ya dengan istilah Microsoft Excel atau spreadsheet? Tahu nggak sih di dalam Microsoft Excel atau spreadsheet itu kita dapat memproses buku besar secara otomatis? Lebih jelasnya, simak videonya. Spreadsheet merupakan program komputer yang menyimpan, menampilkan, dan mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Microsoft Excel merupakan program perangkat lunak yang digunakan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang berbentuk numerik atau angka. Pengolahan data ini menggunakan formula yang tersedia pada Microsoft Excel. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perusahaan. Buku besar memiliki dua jenis, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar memiliki dua bentuk, yaitu bentuk sekontrol dan bentuk staple. Bentuk sekontrol disebut juga dengan bentuk horizontal atau bentuk akun T, sedangkan bentuk staple atau biasa disebut dengan bentuk vertikal. Bentuk ini terdiri dari kolom-kolom yang meliputi kolom untuk pemindahan atau posting debit, satu kolom untuk posting kredit, satu kolom untuk menunjukkan saldo akun jika yang terjadi adalah saldo debit, dan satu kolom menunjukkan saldo akun jika yang terjadi adalah saldo kredit. Formula Excel yang dapat digunakan untuk memproses buku besar yaitu antara lain if, or, VLOOKUP, if error, dan juga dapat menggunakan bantuan drop-down list. Fungsi if digunakan untuk menyelesaikan suatu kondisi yang mengandung beberapa perintah. Artinya, jika bernilai benar, maka perintah pertama yang akan dilaksanakan. Tetapi, jika bernilai salah, maka perintah kedua yang akan dilaksanakan. Fungsi OR digunakan untuk menguji beberapa nilai atau kondisi sekaligus. Fungsi OR digunakan untuk mencari nilai benar jika salah satu kondisi dipenuhi, dan nilai salah jika semua kondisi tidak terpenuhi. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk membaca suatu data tabel secara vertikal, kemudian mengambil nilai yang diinginkan pada tabel tersebut berdasarkan kunci tertentu. Fungsi if error digunakan untuk men-trap dan mengatasi kesalahan di dalam rumus. If error mengembalikan nilai yang Anda tentukan jika rumus mengevaluasi kesalahan. Jika tidak, rumus mengembalikan hasil rumus. Sedangkan drop-down list merupakan fitur Excel yang berfungsi untuk mempermudah input data. Umumnya, berisi beberapa pilihan data dan pengguna hanya boleh memilih salah satu dari list tersebut. Bingung cara penyelesaiannya? Tonton terus ya! Baik, dapat kita lanjutkan dalam proses buku besar pada Excel. Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu file Excel-nya yang sudah ada format buku besarnya. Pada kali ini kita akan menggunakan format buku besar staple atau yang terdiri dari beberapa kolom. Kemudian, pastikan terlebih dahulu kita sudah membuat jurnal-jurnalnya. Nah, di dalam jurnal tersebut, pastikan kita sudah membuat rekapitulasi. Di mana rekapitulasi nanti kita buat name box-nya untuk mempermudah kita dalam proses buku besar. Karena di sini sudah dinamakan ring-nya atau sudah membuat name box-nya, seperti di sini ada RSJ atau rekapitulasi sales journal untuk rekapitulasi pada sales journal. Kemudian juga yang lainnya itu sudah diberi name box. Pada buku besar, sebenarnya di sini kita hanya fokus pada satu tabel ini saja. Karena nanti untuk akun-akun selanjutnya, kita tinggal copy paste ke bawah hingga akun terakhir. Kemudian, pastikan kita ada space kolom A yang kosong, di mana itu nanti untuk membantu kita dalam memproses neraca saldo di part selanjutnya. Oke, yang pertama di sini kita inputkan terlebih dahulu drop-down list pada nomor akun. Nah, caranya gimana? Caranya klik sel yang akan diberi nomor akun, kemudian pilih data, kemudian pilih data validasi atau data validation. Kemudian di sini pastikan kita pada kotak name box bagian setting. Kemudian pada kolom allow kita pilih list. Kemudian pada source atau sumbernya itu kita menggunakan nomor akun yang telah dibuat name box-nya pada neraca saldo awal seperti itu. Kemudian kita pilih OK. Nah, setelah ini terbuat, pastikan di sini sudah ada segitiga terbalik yang mana kalau kita klik itu sudah ada daftar listnya. Selanjutnya, setelah kita membuat nomor akun, drop-down list pada nomor akun, kita membuat nama. Nah, nama di sini kita sesuaikan dengan nomor akun. Pada kolom nama ini kita akan menggunakan fungsi if error dan juga VLOOKUP. If error digunakan untuk mengatasi masalah jika rumus tersebut atau formula tersebut menghasilkan nilai error. Kemudian VLOOKUP ini adalah fungsi yang digunakan untuk membaca
data yang berupa vertikal seperti itu. Karena di sini tabel array-nya NSAW, bisa dilihat NSAW, kita dapat lihat di lembar keempat. Nah, di sini sudah ada neraca saldo, di mana NSAW tersebut adalah tabel neraca saldo. Kemudian kita pastikan terlebih dahulu, untuk nama akun itu terdapat pada kolom nomor kedua, kolom ini ya, ini. Kemudian kita lanjut ke buku besar. Caranya adalah sama dengan if error, kemudian VLOOKUP. Kemudian untuk lookup value-nya, ini adalah sebagai kunci, di mana nanti kita akan mengambil datanya sesuai dengan kunci tersebut. Kita pilih nomor akun, kemudian tabel array-nya NSAW. Nah, di sini kolom index number-nya adalah urutan kolom yang mana data tersebut akan kita ambil, yaitu pada kolom kedua. Kemudian rank lookup-nya ini adalah nilai rank yang akan kita ambil. Nah, untuk yang true ini adalah jika kita mengambilnya itu bersifat hampir sama. Kemudian yang false ini persis sama. Nah, kita memilih false ataupun 0. Kemudian jika nanti terjadi suatu kesalahan pada rumus atau evaluasi pada rumus, kita nolkan atau kosongkan. Kemudian kita enter. Nah, kita coba terlebih dahulu apabila di nomor akun kita klik, namanya sudah tercantum sendiri atau terisi secara otomatis. Kita coba akun yang lain, sudah terisi otomatis. Oke, kemudian kita isikan tanggalnya. Kemudian keterangannya pada tanggal 1 itu adalah balance atau neraca saldo awal atau saldo awal. Nah, pada baris pertama di saldo awal ini kita abaikan untuk kolom debit dan kredit karena pada saldo awal itu tidak ada transaksi. Oleh karena itu nanti kita langsung pada saldo debit maupun kredit. Nah, di sini caranya sama dengan yang di nama. Yang membedakan adalah kolom index number-nya. Karena tadi nama itu kolom kedua, maka debit kreditnya itu kolom ketiga dan kolom keempat. Kita isikan sama-sama, sama dengan if error, kemudian VLOOKUP. Nah, lookup value-nya kita ambil dari nomor akun, kemudian tabel array-nya kita ambil dari NSAW. Kemudian untuk kolom index number-nya, ingat debit kolom ketiga. Kemudian rank lookup-nya kita pilih false atau 0. Jika terjadi suatu evaluasi pada formula tersebut, maka kita isikan dengan 0. Kemudian kita enter. Nah, karena di sini market table security ternyata di neraca saldo awal itu ada nominalnya, maka nominal tersebut akan muncul. Kemudian untuk yang kredit, sama halnya dengan yang debit, namun untuk kolom index number-nya kita ganti sesuaikan kolom urutan yang bagian kredit, yaitu kolom ke-4. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya, pada tanggal dan juga keterangan kita isikan terlebih dahulu. Untuk tanggalnya pada buku besar itu adalah tanggal 31. Ada 5 jurnal. Nah, jurnal tersebut kita inputkan ke dalam keterangan. CRG itu adalah Cash Receipt Journal, kemudian PJ adalah Purchase Journal, CPJ adalah Cash Payment Journal, SD merupakan Self Journal, dan yang terakhir Memorial Journal atau jurnal umum. Nah, pada transaksi, menginputkan transaksi atau menginputkan rekapitulasinya, itu kita hanya fokus pada kolom ini. Caranya sama dengan yang nama dan juga saldo debit kredit, kita menggunakan if error dan juga VLOOKUP. Kita contohkan yang pertama, CRG, kita menggunakan if error sama dengan if error, kemudian VLOOKUP, kemudian lookup value-nya adalah nomor akun, tabel array-nya adalah RJ, disesuaikan dengan jurnalnya. Kemudian kolom index number-nya, karena ini debit maka kolom ke-2. Rank lookup-nya pilih 0. Kemudian apabila ada evaluasi, maka kita nolkan. Seperti itu. Untuk yang kredit sama halnya dengan yang debit, kita copy saja. Namun yang membedakan adalah kolom index number-nya. Karena di sini kredit, maka kolom index number kredit di bagian rekapitulasi yaitu kolom ke-3. Kemudian kita enter. Untuk yang purchase journal sampai memorial journal caranya hampir sama.
Yang membedakan adalah table array-nya dan juga kolom index number-nya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke saldo. Nah, pada saldo ini kita hanya fokus dua sal, di mana itu saldo debit dan saldo kredit. Pada saldo ini kita menggunakan if error. Dan mohon maaf, kita menggunakan if dan or karena terjadi dua kemungkinan. Oke, kita contohkan terlebih dahulu. Biasakan saat kita membuat formula itu dengan membaca formulanya, jangan hanya menghafal, karena nanti apabila kita berpindah sel, maka formula yang kita buat itu juga akan berbeda. Oleh karena itu, biasakan dengan membaca dan memahami unsur-unsur dari formula tersebut. Nah, untuk yang pertama, kita fokus pada kolom debit terlebih dahulu. Jika syarat yang pertama yaitu debit, saldo debit ditambah kolom debit dikurangi kolom kredit kurang dari 0, atau saldo kredit tidak sama dengan 0. Saya ulangi, jika syarat yang pertama yaitu saldo debit ditambah kolom debit dikurangi kredit kurang dari 0, atau kolom saldo kredit tidak sama dengan 0 terpenuhi. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka hasilnya 0. Jika tidak terpenuhi, value if false-nya adalah saldo debit ditambah kolom debit dikurangi kolom kredit. Kemudian enter. Nah, dari sini logikanya kenapa kita menggunakan OR, karena nanti ada dua kemungkinan. Karena di sini kita di debit, apabila saldo debit ditambah debit dikurangi kredit itu hasilnya kurang dari 0 atau minus, otomatis hasil tersebut tidak akan dituliskan atau tidak akan muncul pada kolom debit karena hal tersebut minus. Maka kita value if true-nya itu adalah 0. Ataupun syarat yang kedua yaitu jika saldo kredit itu ada isinya, maka di dalam kolom debit selanjutnya, saldo debit selanjutnya itu tidak akan terisi. Nah, apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nanti hasilnya debit ditambah debit dikurangi kredit. Jadi kita enter, nanti akan muncul sendiri. Untuk saldo kredit caranya sama, yang membedakan adalah tinggal dibalik. Yang awalnya tadi debit ditambah debit dikurangi kredit, sekarang kredit ditambah kredit dikurangi debit. Bisa dilihat. Kemudian kita enter. Nah, apabila kedua sel tersebut sudah diketik atau sudah terisi, maka kita blok, kemudian kita drag ke bawah atau tarik ke bawah untuk menghasilkan hasil yang otomatis. Nah, sampai di sini apabila kita mengklik nomor akunnya yang lain, sebenarnya kita sudah mendapatkan saldo dari masing-masing akunnya apabila kita klik. Namun sampai di sini kita akan kesusahan nanti apabila kita memproses pada neraca saldo. Oleh karena itu kita membutuhkan tabel kolom A sebagai kolom pembantu. Nah, di sini kolom pembantunya kita ada di sel A13. Di sini kita sel tunjuk pada nomor akun. Nah, apabila dimunculkan hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, agar kita nanti tidak kesusahan dalam memproses neraca saldo, maka kita copy paste tabel ini ke bawah hingga akun terakhir. Kita copy paste, kemudian paste sampai ke bawah. Nah, caranya nanti kita urutkan sesuai nomor akunnya dari yang paling atas. Nah, di sini yang paling atas 1101, kemudian yang kedua 1102, kemudian 1103. Nah, apabila sudah sampai akun terakhir, yaitu akun 92.000, pastikan nanti kolom A ini tidak terlihat. Bisa dengan memutihkan angkanya atau fontnya, kemudian bisa juga dengan menyembunyikannya dengan cara klik pada kolom A, kemudian klik kanan, kemudian pilih hide. Nah, di sini sudah tidak terlihat lagi. Karena untuk memperbagus tampilannya agar tidak berantakan atau bisa rapi seperti itu. Itulah proses cukup besar, mungkin bisa dipahami kembali. Sebenarnya pada Microsoft Excel ini, formula-formula yang dapat digunakan itu banyak sekali, tergantung pada apa yang mau kita rumuskan. Nah, kuncinya pada logika. Jadi, teman-teman usahakan sering-sering belajar
logika, dan juga belajar formula pada Microsoft Excel. Itulah sedikit pengetahuan dan penyelesaiannya dalam memproses buku besar di Excel. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.